draw me close to you. Never let me go. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali sore hari ini kita berjumpa lewat ibadah online. Saya berdoa semua jemaat dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Sore hari ini mari kita tetap bergairah dan kita tetap terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Mari persiapkan diri kita dengan baik. Percayalah ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau berdoa, tundukkan kepala kita mau serahkan ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat Tuhan, kami boleh tetap terus melayani Tuhan. Apapun situasi kondisi yang ada, kami mau terus memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami datangnya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sore hari ini kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena disitulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi setiap kami. Urapi para hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Engkau juga melawat dan memberkati, mengurapi setiap umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar mereka boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Engkau akan memberkati, memulihkan keadaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dia Allah Bapa yang setia. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Mari sembah Tuhan saudaraku. Puji dan sembah Tuhan. Tinggikan, muliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sembah Tuhan. Jangan engkau menghiraukan kiri kananmu, kesibukan yang ada di rumahmu. Saatnya sore hari ini engkau tinggal diam di hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur di hadirat Tuhan. Persembahkanlah korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Berikan pujian dan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan, walaupun engkau tidak ada di gedung gereja. Tetapi Tuhan ada di rumahmu. Hadirat Tuhan ada di sana. Sore hari ini biar hati kita melimpah dengan syukur. Bersyukur buat hidup yang masih Tuhan berikan. Bersyukur buat kesehatan yang masih Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk berkat-berkat Tuhan. Bersyukurlah buat segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ambil waktu sejenak untuk engkau bisa fokus kepada Tuhan. Engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa korban syukur di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan sungguh-sungguh katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Naikkan ucapan syukurmu di hadirat Tuhan sore hari ini. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke
Bapa, kami akan memuji Engkau, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau hanya satu-satunya Allah yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Dengan sukacita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dialah kota perlindungan. Haleluya. Ku tak selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Apapun persoalan yang sedang terjadi saat ini, percayalah bahwa Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari-hari kita akan selalu baik. Tetapi Dia berjanji kebaikannya akan selalu ada bagi setiap kita setiap hari.
Percayalah akan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Buka hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji Tuhan ajaib. Amin, haleluya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu
Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore yang sangat indah. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, mencari Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Janjimu itu iya dan amin dan pasti terjadi di dalam hidup orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, yang setia beribadah dalam kondisi apapun juga. Kami percaya janji Tuhan pasti menjadi milik kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari yang penuh dengan keajaiban ini. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir. Tuhan memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya masih bisa menjumpai setiap saudara di rumah masing-masing. Dan percayalah saudara sekalian, saya terus berdoa untuk setiap saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati, menyertai, memulihkan saudara. Bahkan kesehatan, kekuatan akan terus Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sore hari ini saudara sekalian saya akan sampaikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu tentang kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Mungkin banyak orang yang berpikir saudara sekalian, bagaimana mungkin bisa disampaikan sebuah tema khotbah tentang kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Apakah itu mungkin bisa terjadi? Itu sesuatu yang irasional. Dalam keadaan susah dan sulit tetap bisa berbahagia. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi percayalah saudara sekalian, kita tetap percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan terus ada dalam situasi kondisi apapun juga. Di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang membuat kita terus bisa berbahagia dan bersuka cita di dalam persoalan kesulitan apapun yang sedang terjadi. Percaya di dalam segala peristiwa apapun juga ada rencana Tuhan yang besar, yang ajaib, yang bisa memulihkan hidup kita. Di balik semua peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan kita, yakin percaya bahwa ada lompatan-lompatan berkat yang pasti Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia. Lalu bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan dan bisa terus berbahagia di dalam persoalan dan kesulitan yang sedang terjadi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita bisa tetap dan terus mengalami sebuah kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Di tengah-tengah persoalan yang sedang datang dalam hidup setiap manusia saat ini, termasuk mungkin saudara menghadapinya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kita bisa tetap berbahagia dan mengalami sukacita di tengah-tengah kesulitan hidup. Yang pertama adalah tetap penuhi hidup saudara dengan rasa syukur. Kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, pengucapan syukur itu harus terus ada dalam diri kita. Pikiran kita, hati kita, jiwa roh kita dipenuhi dengan rasa syukur. Maka saudara sekalian, ketika kita lakukan hal tersebut, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Apapun yang terjadi, tidak dibatasi oleh apapun juga. Kita mengusahakan untuk terus bersyukur supaya kebahagiaan dan sukacita itu terus ada. Sekalipun kita menghadapi kondisi yang mungkin sangat buruk hari-hari ini. Ketika kita melihat dan memandang segala hal dan peristiwa dengan rasa syukur, maka kita bisa melihat segala hal itu tetap bisa berjalan dengan baik. Ketika perasaan kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka pandangan kita tetap bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah akan terus terjadi.
dalam kehidupan kita sekalipun mungkin kondisi ini belum berubah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukan karena kita berbahagia maka kita bisa bersyukur. Karena begitu banyak orang yang bahagia tapi tidak bersyukur. Kita bersyukur maka kita bisa berbahagia. Sebab itu penuhi hidup kita dengan rasa syukur. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 dikatakan dengan jelas. Supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, supaya mulut, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini perintah Tuhan, keinginan Tuhan, hati Tuhan, supaya saudara dan saya dimanapun Anda berada dalam kondisi apapun juga mengucap syukur di dalam segala kondisi, senang atau susah. Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, dikatakan di situ, saudara sekalian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Jelas sekali pemazmur, saudara sekali, menasihatkan seperti kepada saudara dan saya, supaya kita mempersembahkan syukur sebagai korban. Artinya apa? Sekalipun mungkin kita tidak punya alasan bersyukur, dikatakan mempersembahkan korban. Artinya kita sedang berkurban. Kondisi susah, sulit, terdampak dengan COVID mungkin sedang terjadi dalam hidup setiap pribadi saudara. Tapi kita mempersembahkan syukur, itu berarti kita sedang berkurban. Dan dikatakan kita sedang memuliakan Tuhan. Terjemahan lain mengatakan kita menghormati, kita menghargai Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi mengucap syukur itu adalah ketetapan Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan yang bisa kita lakukan dalam kondisi apapun juga. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya, saudara, bisa mempersembahkan syukur sebagai korban dalam keadaan kondisi yang susah, dalam pergumulan dan air mata, kita bisa bersyukur, terus bersyukur. Bukan omelan yang terjadi, tapi mulut kita dipenuhi puji-pujian kepada Tuhan. Maka dikatakan kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang menghormati Tuhan. Percaya Tuhan pasti memulihkan kita, memberkati kita. Di dalam berkat itu ada sukacita dan kebahagiaan karena kita bisa memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang saat ini tidak kondusif, tidak menyenangkan hati kita, kita melakukannya. Maka kebahagiaan yang luar biasa akan datang kepada kita. Hari ini apapun masalah persoalan saudara, mungkin Anda mengalami dampak dari COVID-19 ini, saudara sekalian sedang susah, menderita, ada banyak penurunan income, mungkin toko agak sepi, kemudian begitu banyak persoalan masalah terjadi, tapi Anda ingin mengalami sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan sekalipun juga. Maka poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Alirkan ucapan syukur. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Lupa kenapa? Iya, kita percaya apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik. Di dalamnya ada rancangan terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Rencana semula pasti terjadi. Tidak digagalkan oleh persoalan apapun juga. Ini soal waktu. Tuhan sanggup memulihkan, memberkati kita dan melipat gandakan segala sesuatu berkat kita yang mungkin sudah hilang. Tuhan sanggup memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Amerika Serikat punya sebuah tradisi khusus yang menarik, yaitu menggelar acara Thanksgiving atau hari ucapan syukur.
Ya, jadi hari yang khusus, hari itu dikhususkan, diliburkan. Dan pertama kali dicetuskan, diputuskan, diliburkan pada tahun 1623. Ya, oleh Presiden Abraham Lincoln, saudara sekalian. Sebagai hari libur, hari pengucapan syukur, hari memuji nama Tuhan, hari tentang kebaikan Tuhan. Diputuskan satu hari yang khusus diawali tahun 1623. Dan secara khusus, dalam pengumuman yang khusus pada waktu itu secara resmi, Presiden Abraham Lincoln mengatakan, segala berkat yang diterima, semuanya itu berasal dari Tuhan, dari Allah kita. Meskipun tidak semua hari sepanjang tahun bisa berlangsung dengan baik, tetapi Allah tetap dan selalu baik bagi Amerika. Sehingga mereka mengucap syukur. Saudara sekalian, hal ini saudara mendorong kita belajar untuk mengucap syukur bukan hanya dalam kondisi yang baik saja. Kondisi yang kurang baik dalam persoalan masalah pun kita perlu mengucap syukur. Sebuah keputusan harus kita ambil ketika kita mengucap syukur. Maka kita melakukan kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Anda melakukan firman Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Dan kalau saudara bisa mengucap syukur sebab dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan, tidak menentu dan mungkin mencemaskan hidup kita. Tapi bisa terus bersyukur. Anda sedang mempersembahkan syukur itu sebagai korban. Kenapa? Karena kita melakukannya, saudara sekalian, ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya aliran berkat yang luar biasa terjadi. Saya katakan hanya tinggal waktu ketika pandemi ini sudah mulai sirna, pergi, diangkat oleh Tuhan. Saya mulai berpikir hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan ini. Manusia boleh berusaha, dokter boleh berusaha, kekuatan apapun boleh berusaha. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengangkat COVID-19 ini. Tuhan bisa menyirnakan, mengusir ya pandemi ini saudara sekalian. Dan memberkati dunia dan Indonesia dan setiap kita. Saudara sekalian percayalah, kalau kita memuji memuliakan Tuhan apapun yang terjadi, hati Tuhan disenangkan. Dan kita mempersembahkannya sebagai kurban. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memulihkan kita pada waktunya. Berkat yang luar biasa akan mengalir, sukacita mengalir, kebahagiaan yang terjadi akan dahsyat mengalir dalam hidup kita. Semua yang terhilang Tuhan kembalikan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya saudara, sebuah pertanyaan penting. Bagaimana hidup saudara hari-hari ini? Apakah dipenuhi ucapan syukur? Saudara, atau yang sebaliknya? Firman Tuhan mengajarkan kalau kita ingin berbahagia di dalam Tuhan, kita perlu mengucap syukur. Di dalam segala hal, memuliakan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masih banyak bersungut-sungut, mengomel. Mungkin ada orang-orang yang menyalahkan Tuhan, yang prihatin dan mulai menyudutkan Tuhan. Saya percaya orang-orang percaya mengasihi Tuhan akan menghentikan hal tersebut, saudara sekalian. Karena kita menyadari kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sudah kita terima sepanjang hidup kita. Dan kita yakin bahwa di balik apapun yang buruk, ada kebaikan Tuhan yang terselubung, yang misterius, yang pasti terjadi dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Penuhi hari-hari kita, hidup kita yang mungkin saat ini dalam persoalan dan penderitaan. Teruslah bersyukur, alirkan aliran ucapan syukur. Pagi, siang, sore, dan malam. Percaya, sukacita mengalir dalam hidup kita. Kebahagiaan akan mengalir. Berkat akan mengalir. Pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Mulailah melangkah. Memberikan ucapan syukur setiap saat kepada Tuhan. Mengucap syukur sebagai korban sebetulnya merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu berkat. Dan saudara sekalian dan kebahagiaan. Mengucap syukur sebagai korban adalah salah satu kunci. Membuka pintu berkat dan kebahagiaan. Teruslah mengucap syukur.
Dan berkat Tuhan akan terus mengucur mengalir. Sukacita kebahagiaan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Ya, teruslah memiliki hati yang mengembang keluar. Jangan mengatakan saya lagi susah Pak, menderita. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain dan memberkati orang lain. Saudara, kalau kita ingin berbahagia, teruslah berbuat baik. Ya, tebar kebaikan, tolong orang lain. Lakukan sesuatu yang positif bagi orang lain. Maka kebahagiaan akan menyongsong. Akan menyongsong kehidupan kita. Akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti terjadi. Ketika kita berbuat baik dan menyenangkan orang, orang berbahagia. Sebelum kebahagiaan datang kepada mereka, kebahagiaan awal itu datang lebih dulu kepada kita. Dan kalau kita berbuat baik, kita akan menuai hal-hal yang besar, yang ajaib, berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menabur, kita pasti menuai. Ketika kita menanam, pasti kita akan suatu ketika akan mengambil hasil yang luar biasa. Galatia 6 ayat yang ke-9, itu mengatakan dengan jelas, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, Tuhan tahu persis bahwa orang berbuat baik itu gampang jemu. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang menolong sekali, 2 kali, oke. 3 kali orang sering mengatakan, kita dengar males bosan berbuat baik terus. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita gampang jemu berbuat baik. Natur manusia itu jemu berbuat baik, bosan. Dan kadang-kadang orang menolong orang lain berbuat baik itu mut-mutan. Moodnya enak berbuat baik, kalau enggak. Kalau digerakkan iya, kalau enggak berbuat. Dan seringkali orang mengatakan kondisi saya aja lagi susah Pak. Mana mungkin saya berbuat baik. Saya saja gagal menolong diri saya sendiri. Mana mungkin menolong orang lain dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya lagi susah. Tapi poin kedua mengajar seperti kepada kita, jangan pernah berhenti berbuat baik dalam segala situasi, kondisi apapun juga. Karena kebahagiaan awal akan menjemput kita dan apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dikatakan firman Tuhan dengan jelas, pada waktunya, datang waktunya kita akan menuai. Jadi apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai, saudara. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Ini hukum alam, hukum Tuhan. Jadi bagaimana tidak berbahagia? Kalau apa yang kita lakukan, orang mengatakan bahwa sebetulnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak pernah melihat orang yang menabur itu berkekurangan, berkelimpahan. Orang yang menabur itu pasti menuai, saudara. Ini hukum alam dan hukum Tuhan. Jadi enggak usah dibalas, tetap terbalas. Kenapa? Mau tidak mau, hukum alam dan hukum Tuhan itu pasti tergenapi. Ada orang mengatakan, Pak, saya ini tulus nurung orang, Pak. Tidak punya maksud yang buruk. Tidak ingin imbalan tertentu. Ya tidak apa-apa, saudara, bagus. Seperti itu. Tetapi sekalipun Anda menolak, hukum Tuhan dan alam itu akan terjadi. Tuhan pasti diberkati karena taburan saudara. Apa yang dilakukan, Anda tabur, Anda tuai itu pasti. Bahkan kalau seandainya saudara berharap bahwa taburan Anda itu menghasilkan berkat yang luar biasa, pengembalian luar biasa, Anda tidak dosa. Karena hukum Tuhan mengatakan orang yang menabur pasti menuai. Jadi kalau ada orang menabur berbuat baik, kebaikan, kemudian dia mengharapkan sesuatu, mendapatkan pengembalian, hasil lebih banyak, lebih besar, itu tidak dosa, tidak salah.
Seseorang pernah mengatakan, adakah seorang petani yang menabur mati-matian dengan benih terbaik, disiangi, disiram, dipupuk, ya, dengan mati-matian. Kemudian dia tidak menginginkan hasil dari penyemaian yang dilakukan. Apakah dia tidak menginginkan sebuah hasil dari taburan yang dilakukan? Orang mengatakan adalah seorang petani yang bodoh. Yang dia menabur, tapi dia tidak mengharapkan sesuatu. Ini kebodohan. Udah berkorban mati-matian, nabur, beli benih yang bagus, beli pupuk yang mahal, ditunggu, disirami, kemudian dia tidak menginginkan apa-apa. Hasil apa-apa, ini seorang petani yang bodoh. Petani yang pandai, dia pasti berkeinginan bahwa hasilnya berlipat kali ganda. Sekarung jagung aku tebar, aku akan menuai ribuan karung. Ya, begitu banyak berkat aku terima, itu normal. Dan itu tidak salah. Begitu pula kalau kita menabur, berbuat baik, kebajikan. Percayalah saudara sekalian, apa yang Anda tabur itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Bahkan kebahagiaan awal akan datang kepada kita. Bukan hanya orang itu berbahagia, sebelum orang yang kita tolong itu berbahagia, kebahagiaan awal itu datang dari hidup kita. Dan kemudian kebahagiaan selanjutnya mengalir ketika kita melihat orang kita tolong itu berbahagia. Maka kebahagiaan lebih besar lagi mengalir di dalam hidup kita. Kalau Anda ingin berbahagia di tengah-tengah kesulitan dan persoalan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah lupa. Beberapa tahun yang lalu saudara, sepasang suami istri yang usur cukup tua, masuk sebuah lobi hotel kecil di Philadelphia. Dalam kondisi yang susah karena lagi hujan badai, tengah malam dini hari, jam 1 dini hari. Dia masuk mendekati lobi, menemui seorang resepsionis, seorang pelayan. Suami istri ini minta kamar karena mau tidur, karena kondisi luar yang begitu mencekam. Kemudian pelayan ini, resepsionis ini menerima dengan sukacita, dengan senyum, dengan ramah. Bapak, Ibu, terima kasih sudah datang ke sini katanya, tapi mohon maaf. Hari ini di kota ini ada 3 acara yang sangat besar, sehingga kamar hotel ini semuanya penuh. Tidak ada tempat. Tetapi tentu saya nggak bisa membiarkan Bapak Ibu yang begitu ramah dan baik ini untuk pergi di tengah-tengah kondisi hujan badai yang mengerikan ini. Kalau Bapak Ibu setuju dan berkenan, saya punya ruang kamar yang baik, cukup baik, ditempati, saya akan rapikan, Bapak Ibu bisa pakai. Kamar tidur saya bisa nebeng ke teman saya yang lain. Baik ini pelayan sekali, dia menabur sesuatu, ya, dia berbuat baik. Nah, singkat cerita saudara, 2 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, sebuah surat panggilan yang luar biasa, berkat besar terjadi. Ternyata taburan pelayan yang baik ini menghasilkan berkat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia diundang, ditawarin pekerjaan sebagai manajer sebuah hotel, Waldorf Astoria Hotel, sebuah hotel yang sangat bergengsi di dunia. Milik atau ownernya adalah seorang bapak namanya William Waldorf Astor, lelaki tua yang pernah ditolongnya waktu itu, dipinjami kamarnya saudara sekalian. Luar biasa, berkat yang tidak dipikirkan, yang misterius terjadi. Ternyata taburan-taburan kita itu tidak pernah sia-sia. Membuat kita bahagia dan kebahagiaan awal itu datang ketika kita menolong orang lain. Kisah ini saudara sekalian mengajarkan jangan pernah berhenti berbuat baik. Kapanpun juga, teruslah berbuat baik. Karena berkat besar yang luar biasa pasti muncul. Bukan hanya tuaian, tapi juga kebahagiaan awal akan muncul. Saudara, orang yang berbuat baik bagi orang lain, sebetulnya dia sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Dan saya percaya orang yang berbuat baik dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya kita berbuat baik, jangan jemu-jemu. Kenapa? Selain bisa menolong, membantu orang lain, maka berkat besar akan melimpah dalam hidup kita.
Perbuatan baik itu merupakan sebuah benih yang kita tanam. Suatu saat pasti akan kita tuai hasilnya. Yang setuju katakan amin. Saya tertarik dengan Ibu Teresa. Bapak Ibu tahu semua siapa. Seorang wanita yang luar biasa di Kalkuta, India. Mempersembahkan hidupnya untuk khususnya untuk orang-orang India yang miskin, terus sekalian. Mempersembahkan masa remajanya, kemudian hidupnya sepenuh hati. Dia meninggal pada tahun 5 September 1997. Luar biasa hidupnya mengembang, mengajarkan sebuah prinsip kebahagiaan. Di dalam memberi itu adalah sebuah kebahagiaan. Ditanya seorang reporter, kenapa Anda begitu suka memberi? Dan memberikan hidupmu kepada orang lain, khususnya kepada rakyat di India. Dan Ibu Teresa mengatakan, saudara sekalian, hidup kita cuma sekali. Bukan berkali-kali. Kenapa kita tidak memakainya untuk berbuat baik? Terbuka dan jujur. Supaya hidup kita tenang dan bahagia. Rupanya ini konsepnya jelas. Kenapa dia berbuat baik dan menebar kebajikan hidup mengembang kepada orang lain? Karena membuat dia tenang dan bahagia. Sebuah pelajaran penting tentang esensi hidup sebetulnya. Bukan berapa banyak dan kayanya hidup kita. Bukan berapa banyaknya harta yang kita miliki dalam hidup kita. Yang penting, yang terpenting adalah berapa banyak yang sudah kita lakukan bagi orang lain. Rasul Paulus mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Terlebih berkat, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, dari poin yang kedua jelas, kalau kita ingin berbahagia, maka jangan pernah berhenti dan teruslah berbuat bajik, mengembang keluar, maka percayalah kebahagiaan dan berkat Tuhan pasti mengalir. Yang ketiga yang terakhir, saudara. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah kesulitan. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Ternyata ada orang Kristen percaya yang tidak sungguh-sungguh percaya. Lalu siapa yang sungguh-sungguh percaya? Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Dan hidupnya sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Mazmur 112. Ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah baca sama-sama, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan hidup perilakunya seirama dengan kehendak Tuhan. Hidupnya seperti yang Tuhan mau. Hidupnya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kesulitan apapun tidak bisa merampas sukacita kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya sungguh-sungguh. Katakan sangat suka, bukan hanya suka loh saudara. Sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa mereka saudara sekalian? Kenapa dia berbahagia? Iya, jelas. Karena mereka takut akan Tuhan dan mereka adalah orang-orang yang sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan. Hidupnya seirama dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Bukan hanya suka, tapi menyukai perintah Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa mereka berbahagia? Saudara, karena dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan begitu besar dan banyak pada Mazmur 112, 1-10. Tapi kita nggak usah membahas semuanya, paling tidak ada 2 hal dikatakan pada ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ya, dikatakan firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kenapa berbahagia? Ya ada alasannya. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sangat menyukai dan sangat suka kepada perintah Tuhan. Dan hidupnya seirama dengan kemauan Tuhan. Kenapa dia bersuka cita dan berbahagia? Iya,
Karena janji Tuhan salah satunya dikatakan, saudara sekalian, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Artinya bukan hanya saudara yang diberkati, tapi anakmu diberkati, cucumu diberkati Tuhan. Semua seantero berkat surgawi akan turun. Perlindungan, penyertaan, covering Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan menyertai, memberkati. Angkatan orang benar itu akan diberkati Tuhan. Makanya kita berbahagia. Dalam kondisi apapun juga. Kita nggak terpengaruh oleh kondisi yang buruk saat ini karena ada janji Tuhan bahwa angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Membuat kita berbahagia dalam kondisi apapun juga. Yang kedua, ada banyak. Saya sampaikan dua saja. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan di situ saudara sekalian. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan di situ, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Punya rasa aman. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Abraham Maslow, dalam hierarchy of needs ada 5 kebutuhan paling dasar sampai paling tinggi. Physiological needs, safety needs, love and belonging needs, kemudian esteem need. Yang kelima, actualization need. Jadi rasa aman ini masuk kebutuhan dasar. Saudara, dan Alkitab mengatakan dengan jelas, ia tidak, janji Tuhan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia memandang rendah para lawannya. Kenapa dia punya rasa aman? Tuhan berikan keberanian. Dia tidak takut kepada kabar buruk, kabar celaka. Ia memandang para lawan musuhnya. Hatinya tetap penuh kepercayaan. Ia memandang rendah para lawannya. Ya, hatinya teguh. Jadi berkat yang kedua, rasa aman. Di tengah kondisi apapun, kalau engkau punya rasa aman dan kondisi yang paling sulit, paling rumit, paling tidak menentu, kebahagiaan akan menjadi milik saudara. Kapan kebahagiaan menjadi milik kita? Kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita sangat suka kepada segala perintah Tuhan, hidup kita seirama dengan keinginan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan terus menerus, percayalah kesulitan persoalan tidak bisa merampas berkat Tuhan, tidak bisa merampas kesukaan kebahagiaan kita. Tuhan pasti memberkati kita. 3 hal yang saya kemukakan. Bahagia dalam kesulitan yang pertama, saudara sekali, penuhi hidup saudara dengan ucapan syukur, rasa syukur apapun yang terjadi. Yang kedua, jangan pernah lupa, teruslah berbuat baik dan baik, teruslah berbuat kebaikan, teruslah mengembang keluar. Dan yang ketiga adalah, jadilah orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang bukan sedang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, orang yang takut akan Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sangat suka kepada perintah firman Tuhan. Saya berdoa supaya hari-hari ini begitu banyak masalah persoalan. Tapi kebahagiaan dan sukacita terus dan tetap menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Silakan WL dan singer bisa maju. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami, menginformasikan bahwa kami bisa tetap bersuka cita, berbahagia. Ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan, kami membuka hati. Kami melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, kondisi apapun tidak bisa merampas kebahagiaan kami. Tidak bisa merampas sukacita kami. Tidak bisa merampas berkat-berkat yang Kau siapkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, cepat atau lambat sesuai waktu-Mu, pandemi ini akan segera berlalu. Dan pemulihan Tuhan yang luar biasa terjadi. Sebentar Tuhan kami akan masuk dari perjamuan yang kudus. Mengingat kasih kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, cinta Tuhan yang luar biasa. Kami ada karena pengorbanan-Mu, kami ada. Kami diberkati, surga ada bagi kami karena Tuhan sudah mati korban bagi kami. Kami merindukan Tuhan bisa mengingat kembali
kasih setia kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa siapkan roti dan anggur yang Anda persiapkan di rumah masing-masing. Kita masuk pada sakramen yang kudus ini, percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di rumah masing-masing dan sanggup memberkati saudara yang membuka hati sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Lebih sepenuh hati lagi dan sungguh-sungguh angkat suaramu, angkat hatimu saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, amin. Amin. Karena salib-Mu, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur, sepuji nama-Mu. Sanggup melakukan. Oh, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Oh, sembah Dia, puji nama Yesus, Dia baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Apapun masalah persoalanmu Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Melakukan mujizat. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Glory, haleluya. Oh, sepuji nama-Mu. Haleluya. Sanggup melakukan mujizat-Mu dan hidup.
sembah Dia. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, terpuji namamu, sembahlah Yesusmu. Hadirkan Tuhan, haleluya. Rasakan kasih, rasakan kebaikan, sembahlah Yesusmu. Tinggikan namanya, rasakan kehadirannya, rasakan kebaikannya. Tinggikan nama, terima kebahagiaan, terima sukacita, terima anugerah Tuhan, terima segala anugerah kebaikannya, terima berkat-berkatnya. Haleluya, haleluya. Buka hatimu saudara, pejamkan mata. Rasakan kasih, kebaikan, pengorbanan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan percaya kita angkat tubuh Kristus, roti hosti di tangan saudara. Saudara, ini memang roti biasa, hosti biasa, tapi kita mempercaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena kasih kepada saudara dan saya. Bukankah hosti roti yang dipecah-pecahkan, yang diberkati Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami, Kau menderita bagi kami, supaya kami yang mati jadi hidup, yang menderita dipulihkan, diberkati. Kita angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kita. Ini memang anggur biasa, tapi kita mempercaya bahwa ini persekutuan dengan darah Yesus. Darahnya ditumpahkan, dicurahkan karena kasih kepada saudara dan saya. Bukankah anggur yang telah diberkati oleh Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Oh, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu, sama-sama sembah bersama hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Di rumah masing-masing angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Yesus baik, Yesus baik. Tidak ada basyakatanamu. Haleluya, terpuji namamu, terpuji kuasamu. Terima kasih kebaikan anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih cintamu terus bekerja dalam hidup kami. Kau telah mati berkorban bagi kami. Kuasa kematianmu, kuasa kebangkitanmu juga datang dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari yang sangat indah. Boleh memperingati dan mengingat kasih, kesetiaan, kebaikan, pengorbanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan apapun persoalan masalah kami bisa tanggung bersama dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga pengucapan syukur akan terus mengalir dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan hari-hari ini secara khusus, dan persoalan masalah apapun. Mungkin mereka terdampak
karena corona ini Tuhan. Berkati, pelihara mereka. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Ini pekerjaan dibuat berhasil oleh Tuhan. Curahkan berkat-berkat misterius Tuhan. Berkat yang tidak terduga, yang tidak pernah mereka pikirkan. Biar jemaat terus memandang kepada Tuhan. Tuhan yang sudah setia memelihara mereka sampai hari ini. Tuhan yang sama terus melanjutkan kebaikan Tuhan. Sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan menjemput mereka dan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga jemaat Tuhan. Misalkan hikmat akal budi Tuhan berikan untuk mengelola mungkin pekerjaan-pekerjaan yang baru, dimensi-dimensi yang baru, usaha yang baru, hal-hal yang baru Tuhan berikan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Terima kasih berkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini Tuhan, para volunteer, para full timer, aktivis gereja Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, terus memelihara gereja ini Tuhan. Karena gereja ini juga adalah biji mata Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dan cepat atau lambat Tuhan pasti menolong kami. Semuanya akan berlalu, digantikan dengan sukacita kebahagiaan, digantikan kemenangan. Tuhan mengambil, mengangkat COVID ini Tuhan, Corona ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa membuatnya menjadi berbeda di tangan Tuhan. Sesuatu yang buruk menjadi baik. Merubah hidup kami dan masa depan kami dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Presiden kami diberkati Tuhan, para menteri dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, semua diberkati Tuhan. Semua bersinergi boleh memberikan performa terbaik sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan hari ini, sore ini. Kami percaya berkat Tuhan tidak akan berkekurangan. Terus mengalir, makin besar, makin dahsyat sampai selama-lamanya. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Dan sekarang saudara terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Berkat yang ajaib, kasih cintanya dari Allah Anak. Dan persekutuan yang akrab intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah diberkati. Yang percaya dipulihkan, diberkati, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Your